Okay, friends, today we talk about present tense ya. Kita kalau membicarakan tentang kebiasaan, rutinitas, kebenaran umum, dan adat istiadat, tentunya kita pakai present tense. Jadi rumusnya itu ada menggunakan to be dan ada yang menggunakan kata kerja ya, kata kerja atau verb. Verbnya yaitu verb ke-1. Bisa ditambahkan es atau s jika orang ketiga tunggal. Begitu ya. M is are ini menggunakan to be untuk menceritakan, menyatakan, menerangkan apa? Kata sifat. Ya, suatu benda, keadaan suatu benda atau lingkungan atau seseorang gitu ya. Kata sifat untuk menyatakan kata sifat dan kata benda. Seperti itu. Contohnya misalnya di sini ya, saya buat kalimat contoh. Saya mengatakan Ibu Mary adalah seorang perawat. Nah, seorang perawat. Karena saya menggunakan present tense, keadaannya, pekerjaannya, profesinya sekarang adalah sebagai seorang perawat. Jadi saya menggunakan dalam bahasa Inggrisnya Miss Mary is a nurse. Seperti itu. Kenapa saya menggunakan is bukan was? Karena pada saat ini juga Miss Mary masih sebagai seorang perawat. Dari sini paham ya? Terus kita menggunakan kata kerja. Contohnya, Ibu Mary selalu pergi ke rumah sakit setiap hari dengan naik mobil. Nah, ini kan saya menceritakan kegiatan yang sering saya lakukan atau yang sering orang lain lakukan. Contohnya dalam konteks kalimat ini adalah Ibu Mary. Selalu apa? Pergi, melakukan pekerjaan ya. Jadi kita menggunakan verb ke-1. Nah, Ibu Mary kita buat Miss Mary selalu, always, ya kan? Always, pergi, go. Kenapa go? Harus ditambahkan es. Kenapa? Karena orang ketiga tunggal. Miss Mary jumlahnya 1. Jadi verbnya harus ditambahkan es atau s. Oke, paham ya? Miss Mary always goes to hospital every day by car. Oke. Miss Mary always goes to hospital every day by car. Dari sini paham ya? Misalnya saya menggunakan kata mereka adalah pengacara. Mereka adalah pengacara. Jadi bagaimana? Mereka they pakai to be are, pengacara, lawyer. Karena lebih dari satu, kita tambahkan s. Iya, Bu. Lawyer. Iya. Kalau misalnya saya adalah seorang pengacara. Misalnya begini. I am lawyers. Iya, I am a Lawyers. lawyer. Nggak pakai S ya. Lawyer, ya betul. Ya. I am a lawyer. Ya, misalnya sekarang ini Bobby. Bobby adalah seorang pengacara. Nah, coba gini. Jadi Bobby is a lawyer. Nah, sama ya, nggak pakai S. Terus misalnya ada lagi Bobby dan Max adalah pengacara. Kalau Bobby and Max adalah seorang pengacara, itu tidak boleh ya. Karena dua nama berarti bukan seorang lagi, berarti dua orang. Jadi, Bobby and Max are lawyers. Seperti itu. Dari sini paham ya?
Terus saya buat kalimat di sini. Ini menggunakan kata benda, ya. Ini membuat kata benda. Menyatakan to be-nya itu menghubungkan kata sifat dan kata benda. Ini kebetulan kita membuatnya dengan kata benda. Misalnya kita gabung antara kata sifat dan kata benda. Jadi sifatnya dulu. Misalnya kita gabung Bobby and Max adalah pengacara. Bobby and Max are lawyer. Pengacara yang baik. Pengacara yang baik. Berarti Bobby and Max are good lawyers. Seperti itu ya Bu Mary. Good lawyers. Seperti itu. Oke, ini yang menggunakan kata kerja. Ini kan satu ya, orang ketiga tunggal. Bagaimana dengan mereka? Mereka pergi ke rumah sakit setiap hari dengan naik mobil. Oke, mereka pergi ke rumah sakit. Mereka selalu kasih ya, supaya lebih jelas bahwa dia adalah present tense kalimatnya. Mereka selalu pergi ke rumah sakit setiap hari dengan naik mobil. Jadi apa? They always going to. No. Mereka selalu, they always pergi, go to hospital. Every day. Ya. By car. Ya, every day by car. They always go to hospital every day by car. Miss Mary always goes to hospital every day by car. Bedanya apa, Bu? Sama ya. Bisa bedain ya. Miss Mary satu, jadi harus pakai is, verbnya goes. Kalau mereka itu tidak boleh, ya langsung aja verb satu. Pedomannya seperti itu. Jadi orang ketiga tunggal si, he, it, Max, Bobby, and misalnya semut ya, atau tiger. Ini kan satu nih jumlahnya, jadi kita mesti pakai misalnya kata kerjanya it. It's, ya, seperti itu. It's, it, it's, pakai S ya. Max, it's, iya. Bobby, it's, ya kan? Orang ketiga tunggal atau nama satu orang saja dia pakai memakan is atau s. And, it, pakai s ya. Tiger, tigernya satu berarti it's. Seperti itu. Bisa ya, Bu? Bisa. Jelas ya, Bu? Bisa, Bu. Oke. Berikutnya misalnya di sini saya pakai kata they, di sini ada we, ini ada I, ini ada you, ini ada Bobby and Max, ini ada tigers ya, terus ada children. Jadi ini they jadinya it ya, we eat, I eat, you eat, Bobby and Max eat, tigers eat, children eat. Dari sini paham? Ya, seperti itu. Ini dalam bentuk kalimat positif. Kalau negatif, misalnya, jika bentuk kalimatnya negatif, tadi menggunakan kata sifat dan kata benda. Ya. Kita cek ke atas. Misalnya di sini, Bobby and Max adalah pengacara. Bobby and Max are. Jadi langsung aja dikasih
No. Bobby and Max adalah pengacara. Bobby and Max aren't, bukanlah. Jadi kalau dalam bentuk negatif, kita menggunakan kata bukanlah. Bobby and Max bukanlah pengacara. Bobby and Max aren't lawyers. Oke, dari sini bisa dipahami. Nanti ada sesi kedua yang akan kita lanjutkan lagi. Thank you, friends.